Assalamualaikum Bu ya. Saya hamba Allah. Assalamualaikum. Pertanyaan saya pada kesempatan ini adalah terkait berita yang sedang ramai diperbincangkan tentang siswa sekolah yang dipaksa memakai jilbab oleh gurunya hingga depresi dan trauma sekolah. Seharusnya sebaiknya kapan anak mulai diajarkan memakai jilbab Bu ya? Mohon jawabannya Bu ya. Terima Baik. kasih. Anak gadis mulai diajari menutup aurat adalah di saat mereka umur 7 tahun, dikiaskan dengan solat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan mereka untuk solat waktu mereka mencapai umur 7 tahun. Kemudian dikembangkan semua kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan hendaknya sudah kita perkenalkan kepada anak kita di usia 7 tahun. Tapi sifatnya masih himbauan dan sifatnya adalah pendidikan yang lembut dan halus, bukan dengan paksaan. Sehingga anak kecil kita, kalau sudah anak gadis kita sudah umur 7 tahun, hendaknya sudah kita kenalkan kerudung jilbab. Biarpun kadang sesaat dipakai, sesaat dilepas. Dia mah dimaafkan, yang nggak dimaafkan kalau ibunya kayak begitu. Kalau dia, ibunya itu ada sebagian ibu kalau saking polosnya, ya, dipikir kerudung itu hanya di waktu pengajian. Padahal orangnya solehah banget katanya. Cuman karena belum mengerti tentang aurat, ya semoga Allah memberikan pemahaman ya. Kalau anak umur 7 tahun, tapi jangan terlalu ketat juga. Jangan terlalu ketat, sebab kadang-kadang tiba-tiba dibuka, namanya masih 7 tahun. Dia diingatkan yang lebih sayang, ditutup dong, malu, nggak boleh. Ini adalah aurat, dikenalkan aurat dari dini, dibiasakan dahulu. Tapi kalau sudah umur haid nanti wajib harga mati. Kalau sudah dia wanita yang haid, maka wajib, nggak boleh dia buka aurat di depan kaum laki-laki. Dimanapun nggak boleh, sepupu nggak boleh. Nah ini harus tahu. Kemudian dipaksa sampai depresi. Saya nggak kebayang ya. Cara maksanya kayak apa? Itu kan sebetulnya kayak bentuk seragam aja. Anak SMP, biarpun dia nggak senang pakai rok merah, celana merah, SD, merah ya SD. Dia mula-mula nggak senang, tapi pelan-pelan karena lihat temannya begitu juga nggak ada masalah. Sebetulnya kan pakai kerudung juga nggak ada masalah. Cuman gimana kalau sampai terpaksa itu? Atau mungkin tempatnya panas, kemudian dibelikan kerudung yang Masya Allah ada ini. Mungkin modelnya, saya nggak kebayang. Itu kan wajar saja. Sampai ada depresi, itu apa sih menjadikan depresi? Apa? Kita perlu cermati dulu, masa pakai pakaian saja sampai depresi? Sejauh mana pemaksaannya itu? Kalau pemaksaan yang salah, tuh ancam begini-begini, ya nggak bener dong. Himbauan buat anak kecil, bukan paksaan. Tapi masa pakai baju saja bikin depresi, itu baju apa sih? Kan gitu ya. Ya kan? Bikin depresi. Jadi kita pengen tahu kasus depresinya itu apakah betul karena itu atau memang di rumah ada kekasaran orang tuanya dan sebagainya. Anak kecil itu coba, kalau sekolah diseragam, bikin seragam model apa saja, dikasih pakai baju rumbai-rumbai begini, ya pertama malu, 2 hari sudah lupa dia. Ibaratnya begitu, apalagi pakai kerudung begini. Kecuali bang ada di situ ada satu kontra di rumahnya dicaci, Allah kamu udah usah pakai begini dan sebagainya. Jadi dia bimbang di masjid juga. Kita perlu pelajari. Kalau hanya sekolah yang nyuruh saja kayak enggak. Masa sekolah mengajar begitu langsung? Seperti halnya anak kecil, anak putri, kalau sekolah SD di sini nggak boleh pakai celana, sayangnya harus pakai rok. Karena kamu perempuan. Masa langsung depresi begitu? Nggak ada kan? Sama, nggak ada lebihnya. Jadi kalau ada kasus depresi gitu, kita lihat dulu dong, apakah murni karena suruh pakai kerudung saja, atau yang kedua cara menyuruhnya adalah dengan cara yang kurang santun, atau memang dalam hidupnya itu ada pertentangan di rumah, dicaci, diolok, dibully dan sebagainya, sehingga dia tertekan mungkin. Jadi perlu dipelajari. Kalau hanya urusan mengenai baju saja, mengenakan baju saja enggak. Bahkan kita sering kan harus ngikuti seragam ini, biarpun tidak cocok. Seragam pegawai, pekerja dan sebagainya, biar benar cocok. Tapi biasa saja pada akhirnya. Sama seorang yang bekerja di, mohon maaf urusan agama, di sebuah toserba, dia harus melepas kerudungnya. Dia pertama gelisah, cuman semakin keropos imannya jadi biasa. Sebetulnya untuk menjadi lebih baik juga lebih mudah sebetulnya. Karena bukan sendiri dengan yang lainnya. Ya, depresi itu adalah bisa saja tekanan dari yang lainnya tadi diolok, dibully segala macam mungkin, atau betul pakai ancaman, awas ya, muarai habis-habisan gara-gara ini, sehingga dia tertekan. Tapi wahai para hamba Allah,
untuk ngajak anak-anak, tentunya dengan himbauan, kelembutan. Kalau masih umur 7 tahun dan dia belum haid, 7 tahun, 8 tahun belum haid, sesaat kebuka, sesaat tidak, itu pun wajar. Hanya di saat terbuka tidak boleh kita biarkan. Kita ingatkan yang lembut, sayang, beginilah. Ya, tidak boleh, jangan lihat itu ada laki-laki ya, anak soleh, anak mulia, tidak boleh buka auratnya, bukan harus, tidak boleh, cepat pukul, stres dia. Nggak boleh begitu, mukul kan nggak boleh. Ini saja, Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.